Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang matematika, yaitu mengajar matematika untuk SD atau MI kelas 4. Ya, penilaian Bapak ambil dari buku matematika karya Gunanto dan Desi Adelia, ya. Penerbitnya dari GAP, ya. Baik teman-teman, kita lanjut saja. Yang kita akan pelajari adalah di bab yang ketiga, yaitu tentang KPK dan FPB. Apa sih kompetensi dasar yang kita akan capai? Yang pertama, 3.4 adalah menjelaskan faktor dan kelipatan suatu bilangan. 3.5 menjelaskan bilangan prima. 3.6 menjelaskan dan menentukan faktor persekutuan terbesar, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Untuk keterampilannya 4.4 mengidentifikasi faktor dan kelipatan suatu bilangan. Yang selanjutnya 4.5 mengidentifikasi bilangan prima. Yang selanjutnya 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor persekutuan terbesar atau FPB, kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja teman-teman, kita akan bahas tentang kelipatan dan faktor bilangan. Ya, kelipatan dan faktor bilangan. Kita akan bahas tentang kelipatan bilangan dulu. Apa sih kelipatan bilangan? Kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Jadi hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli, itu namanya kelipatan. Contoh misalnya, tentukan 4 bilangan kelipatan 3 yang pertama. Ya, jadi mulai dari 0, ini adalah garis bilangan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 12. Nah, kelipatan 3 berarti dimulai dari 0 ke 3. Kemudian setelah 3 loncat lagi 6 tambah 3 ya. Kemudian tambah 3 lagi 9, tambah 3 lagi 12. Nah, ini namanya kelipatan suatu bilangan, kelipatan 3. Nah, jadi yang diminta adalah 4 bilangan kelipatan 3 yang pertama. Berarti jadi 4 bilangan tersebut dari kelipatan 3 yang pertama adalah 3, 6, 9 dan 12. Ya, sebenarnya kelipatan itu suatu bilangan akan tambah terus, ya, tidak ada batasnya, tapi biasanya dibatasi oleh sebuah soal yang ditentukan. Seperti itu teman-teman, ini adalah kelipatan suatu bilangan. Faktor bilangan. Faktor bilangan seperti apa sih? Faktor bilangan adalah suatu bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Jadi semua bilangan yang dapat membagi bilangan tersebut. Bilangannya seperti apa? Contohnya misalnya seperti ini. Tentukan faktor dari 10. Faktor dari 10 berarti kita cari faktor dari 10 adalah 1, 2, 5 dan 10, karena semua bilangan dapat membagi habis 10. Jadi 10 itu kan dibagi 1 sama dengan 10 ya, bisa ya. Kemudian tidak ada sisanya. Kemudian 10 dibagi 2 sama dengan 5 ya. Kemudian ada lagi 10 dibagi 5 sama dengan 2, betul. Kemudian ada lagi 10 dibagi 10 sama dengan 1. Jadi faktornya dimulai dari 1, 2, 5, 10. Atau bisa teman-teman cari menggunakan faktorisasi, yaitu menggunakan perkalian suatu bilangan. Ya, jadi 10 itu berapa kali berapa sih teman-teman? Ya, 1 kali 10 itu jadi hasilnya 10. Kemudian 2 dikali 5, nah 2 kali 5 hasilnya 10. Ada lagi teman-teman 3, ya nggak bisa. 3 kali berapa? 3 kali 3 udah 9 ya. 3 kali 4 12 lebih. Jadi 3 nggak ada, 4 ada 4 ya, 4 tidak ada ya. 4 kali berapa? Harusnya 10, nggak bisa. Jadi 5 ya. 5 kali berapa? 5 kali 2 atau 2 kali 5. Nah, kalau sudah seperti ini berarti tinggal dilihat satu-satu ya. 1 adalah faktor dari 10, 2, 5 dan 10. Kelipatan dan faktor persekutuan bilangan. Jadi kelipatan
persekutuan atau biasanya kita sebut dengan KP, teman-teman, itu dari dua bilangan atau lebih adalah kelipatan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Jadi misalnya ada dua bilangan, mencari dua bilangan kelipatan persekutuan dari dua bilangan tersebut, berarti mencari kelipatan dari dua bilangan tersebut yang nilainya sama atau angkanya sama, ya. Contohnya seperti ini, teman-teman. Cara satu, ada dua cara. Cara yang satu adalah mengalihkan setiap bilangan dengan bilangan asli berurutan, kemudian tentukan kelipatan yang sama. Cara yang kedua, menggunakan garis bilangan. Kita lihat ya. Tentukan kelipatan persekutuan 2 dan 4. Contoh misalnya cara satu berarti cari kelipatan 2. Ya, berarti kelipatan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Itu cara satu. Kemudian cari kelipatan 4-nya. 4, 8, 12, 16, 20. Nah, kelipatan persekutuan atau KP-nya dari 2 dan 4 cari yang sama. Yang sama di sini ada 4, di sini ada 4, ambil. Di sini ada 8, di sini ada 8, ambil. Ini ada 12, di sini ada 12, ambil. Jadi, kelipatan persekutuan antara 2 dan 4 adalah 4, 8, 12 dan seterusnya. Nah, ini juga kelipatan 2, 14 ada nanti 16, 18 dan seterusnya, ya. Kelipatan 4 juga bukan hanya sampai 20, bisa nanti 24, 28 dan seterusnya karena tidak ada batasnya. Nah, kalau tidak ada batasnya, gunakan tanda titik 4 seperti ini, seterusnya ya, teman-teman. Nah, ini juga KP-nya atau kelipatan persekutuannya juga menggunakan tanda titik seterusnya. Tanda titik seterusnya ada 4, teman-teman ya. Jadi tinggal terus tulis aja di sini. Nah, kalau misalnya nanti diminta adalah 3 ya, 3 faktor kelipatan persekutuan, maka 4, 8 dan 12 cukup ya. Kalau misalnya tidak ada diminta 2 atau 3 atau 4 atau bahkan minta 5 misalnya, ya teman-teman tetap gunakan seperti ini. Misalnya ada 3 bilangan itu, dan selanjutnya nanti pakai titik. Untuk cara yang kedua itu menggunakan garis bilangan. Sama, bikin garis bilangan dari 0 sampai 12 atau seterusnya bisa ya. Ini sesuai kebutuhan saja. Kemudian cari kelipatan 2 ya. Diloncat dari 0 ke 2, kemudian 2 ke 4, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2 ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, kelipatan 4 berarti mulai dari 4, 8, 12. Nah, nanti akan dicari yang sama yang mana ya, yang pertemuan antara dua titik ini ya. Ternyata ada 4, kemudian ada 8 dan 12, sama ya, caranya sama. Ini menggunakan cara garis bilangan, ini menggunakan cara satu, mencari kelipatan suatu bilangannya masing-masing ya. Kelipatan 2, kelipatan 4 dicari, kemudian cari yang sama. Oke, gitu ya teman-teman. Kemudian ada faktor persekutuan. Faktor persekutuan itu seperti apa? Nah, kalau tadi faktor persekutuan dari dua atau lebih bilangan adalah faktor dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama ya. Nilainya sama berarti mencari nilainya sama, cari faktornya dulu dari suatu bilangan. Nah, kemudian nanti akan dilihat mana yang sama. Contoh misalnya cari faktor persekutuan dari 16 dan 20. Jadi cari dulu faktor 16. Faktor 16 itu 1, 2, 4, 8, 16. Caranya seperti apa yang mencarinya? Bisa menggunakan faktorisasi. Cara 1, cara 2 ya, menggunakan faktorisasi. 1 itu kali berapa biar 16 kali 16 ya. 2 kali berapa biar 16? 2 kali 8. 4 kali berapa hasilnya? 64, 4 kali 4 ya kan. Nah, yang ditulis 4-nya 1 aja cukup. 20 juga, jadi faktornya 1, 2, 4, 8, 16, nggak ada lagi. Kemudian faktor dari 20, 1 kali 20, 2 kali 10, 4 kali 5 ya, 4 kali 5 ini adalah faktor dari 20 ya teman-teman. Nah, kita akan mencari faktor persekutuan. Persekutuan berarti yang sama, 1 di 16 ada, 20 di 1 di 20 juga ada, berarti ambil 1. Kemudian ada juga 2 ada di 16, 20 juga ada 2, 4 juga ada di 16, 20 juga ada 4, jadi ambil 1, 2, 4. 8 ada nggak? 8 di 20 nggak ada, jadi jangan diambil ya, yang beririsan saja ya, yang beririsan 1, 2, 4. Inilah yang dinamakan faktor persekutuan. Bilangan prima, teman-teman. Apa sih bilangan prima?
bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, ya, hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, kemudian ada 19, ya, 23. Itu adalah namanya bilangan prima. Pak, cara mencarinya bagaimana? Kamu cari bilangan tersebut hanya mempunyai dua faktor, ya, faktornya itu 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh 2 nih. Nah, faktornya berapa 2? Iya betul, faktornya hanya 1 dengan 2, ya, 1 dengan bilangan itu sendiri, yaitu 2. 1 kali 2 ya 2. Nah, makanya yang dapat faktornya adalah 1 dan 2. 3 juga, 3 sama, 3 kali 1 atau 1 kali 3. Jadi faktornya cuma 1 dan 3, nggak ada lagi. Apakah ada 2? 2 kali berapa biar 3? Nggak ada. Jadi 3 termasuk bilangan prima. 5 juga, 5 kali berapa? Cuma 5 kali 1 atau 1 kali 5, nggak ada lagi. 7 juga seperti itu, 11 juga seperti itu, 13 juga seperti itu, 17 juga seperti itu, sampai nanti teman-teman bisa mencari sampai 100. Mana sih bilangan prima yang termasuk bilangan prima, ya? Ada 23 nanti, ya, ada 23, kemudian ada 29, ya. Nanti cari bilangan prima tersebut. Yang intinya ada dua faktor, 1 dan bilangan itu sendiri. Kemudian faktor prima, berarti kalau faktor prima berarti menggunakan bilangan prima. Contoh faktor dari 18. Faktor 18 itu kan 1 ada 1, 2, 3, 6, 9, 18. Nah, berarti kalau misalnya menggunakan bilangan prima berarti yang diambil hanya 2 dan 3. 6, 9, 18 itu bukan bilangan prima, apalagi 1, ya. 1 juga bukan bilangan prima. Jadi faktor prima dari 18 adalah 2 dan 3. Paham ya teman-teman? Hanya 2 dan 3, yang lain bukan bilangan prima. 1, kenapa bukan bilangan prima, Pak? Karena 1 itu hanya mempunyai 1 faktor, sedangkan bilangan prima mempunyai 2 faktor. Kalau 1 bukan, ya, bukan bilangan prima. Faktorisasi prima. Seperti apa sih faktorisasi prima? Faktorisasi prima adalah cara menyatakan suatu bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Cara menentukan faktorisasi prima dapat menggunakan pohon faktor, ya. Berarti kalau misalnya faktorisasi prima berarti menggunakan bilangan prima dengan faktorisasinya dengan bilangan prima. Seperti apa menggunakan faktorisasi prima dengan menggunakan pohon faktor? Misalnya seperti ini teman-teman, cari faktorisasi prima dari 40. Jadi 40 itu berapa sih? 40 itu faktorisasi primanya berapa, kita lihat. Jadi gunakan bilangan prima. Caranya adalah ambil bilangan prima terkecil dulu, ya, yaitu 2. 40 dibagi 2 bisa nggak? Oh iya bisa. 40 bagi 2 20. Nah, kemudian dibagi bilangan prima lagi. Bagi 2 masih bisa nggak? 20-nya masih. Jadi 20 bagi 2 10. Kemudian dibagi 2 lagi 10-nya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Dah selesai sampai 5. 5 adalah bilangan prima, berarti udah selesai. Kalau tadi 20, 10 ini belum bilangan prima. Jadi selesainya sampai bilangan prima. Maka faktorisasi prima dari 40 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5. 2 kali 2 dikali 2 kali 5. 2 kali 2 kali 2 adalah 2 pangkat 3. Ya, kemudian dikali 5. Nah, ini adalah namanya faktorisasi prima dari 40. Nah, seperti itu ya teman-teman. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman tentang faktorisasi prima, kemudian tentang bilangan, faktor bilangan, kelipatan bilangan, kemudian ada faktor persekutuan, ada kelipatan persekutuan. Nah, nanti kita akan bahas tentang kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kelipatan persekutuan terkecil dan kelipatan faktor persekutuan terbesar, ya. Itu aja ya teman-teman untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jika teman-teman masih bingung, bisa diputar kembali, diulang-ulang kembali video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman yang sudah
Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah boleh minta tolong di like dan komennya. Terima kasih teman-teman, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.